Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu dosen beserta guru pamong. Nama saya Fauzan, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan 2 tahun 2021 Universitas Sriwijaya. Saya guru di SMKN 1 Kota Besar, Damasraya, Sumatera Barat. Saya mengajar kelas 10 asisten keperawatan, yang mana pada hari ini akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran. Hari ini saya mengajar kelas 10 AKP, yang mana pada tanggal 18 Agustus tahun 2021. Pada hari ini saya akan menggunakan strategi pembelajaran yaitu problem based learning. Saya akan praktekkan pada materi pembelajaran keanekaragaman hayati di Indonesia, yang mana pada hari ini saya akan memperlihatkan ini kartu ujian saya. Sekian dari saya, tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Hari ini kita akan melakukan pembelajaran secara daring, yaitu pembelajaran tentang keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Oke, sebelum Bapak mulai, Bapak akan cek kehadiran Ananda dulu. Di sini Bapak lihat di aplikasi apanya? Di sini tercatat ada 4 orang siswa ya yang sudah mengisi absen. Ada Ayu, Amanda, dan seterusnya. Bagaimana keadaan Ananda di sana? Apakah jaringannya aman? Aman ya? Aman. Suara Bapak terdengar jelas ya? Jelas. Oke, Aman, siap. Pak. Oke, video juga jelas ya. Oke, jangan lupa jaga kesehatan, selalu memakai masker kalau keluar rumah, dan selalu cuci tangan. Oke, sebelum kita mulai, Bapak ingin meminta Ayu untuk mempersiapkan kelas dan berdoa. Siap, Brat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih kepada Ananda Ayu yang sudah memimpin doanya. Oke, sebelum Bapak mulai, silakan Ananda semua udah on kamera kah atau udah on mic? Bentar, coba Pak cek ya. Silakan semuanya coba tes on mic dan on kamera. Silakan. Ananda tahu dengan salah satu hewan yang paling terkenal di dunia, yakni hewannya adalah kadal raksasa yang bernama komodo. Pernah lihat nggak? Lihat belum? Lihat belum. Tapi lihat di TV pernah atau di gambar di HP itu di mana? Pernah, Pak. Nah ya. Tahu nggak Ananda bahwa komodo termasuk ke dalam 7 keajaiban dunia? Kenapa? Tahu nggak kenapa dia dimasukkan ke dalam 7 keajaiban dunia? Mungkin Naswa tahu nggak kenapa? Karena komodo termasuk hewan yang istilahnya apa ya? Sudah ada pada zaman purba, ya. Sampai sekarang dia hidup. Zaman dinosaurus dia sudah ada, sampai sekarang dia hidup. Berarti pulau-pulau di Indonesia menjaga keanekaragamannya dari zaman dahulu, zaman purba ya, sampai zaman sekarang. Untuk mengetahui hewan dan tumbuhan lainnya, Bapak akan memberikan nanti materinya. Bapak harap semuanya semangat sehingga bisa mengetahui tentang kekayaan dan keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Oke, semangat ya semuanya ya. Siap ya? Ya, Pak. Oke, siap. Siap, Pak. Oke, sekarang pretest ya. Ingin melakukan pretest kepada Ananda semuanya. Silakan linknya sudah Pak kirim ke Google Classroom. Kalau nggak bisa juga di Google Classroom ada Pak kirim di WA. Udah ya, udah daftar semua ya. Kita mulai ya, udah daftar semua ya. Daftar ya. Silakan buka aplikasinya
Kita mulai dari sekarang. Silakan jawab. Siapa yang duluan boleh nanti dilihat siapa yang duluan. Kalian pakai nama samaran ya semuanya ya. Kayaknya belum semua bisa partisipasi, apalah. Yang nomor 3 Durumden. Bapak akan membagi kelompok, Bapak akan menyampaikan sedikit materi tentang pembelajaran kita hari ini ya. Materi kita hari ini adalah tentang keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia ya. Jadi materi kita ini tentang membahas semua kekayaan alam yang ada di Indonesia. Oke, kita lanjut. Pertama, welcome ya dari materi kita. Yang kedua tentang tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ada 5. Pertama, peserta didik dapat mampu menelaah peta sebaran hewan yang terdapat di pulau besar di Indonesia dengan benar, dan Anda harus bisa nanti menelaah peta sebaran ya. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan jenis-jenis hewan khas Indonesia bagian barat, tengah, timur melalui diskusi kelompok nanti ya. Yang ketiga, peserta didik mampu menelaah konsep adanya pola kesebaran keanekaragaman hayati di Indonesia melalui diskusi kelompok dengan benar. Yang keempat, peserta didik mampu menelaah tumbuhan spesifik berdasarkan lokasi habitatnya melalui diskusi kelompok dengan teliti. Dan terakhir, yang kelima, peserta didik mampu menunjukkan berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia. Peserta didik mampu menunjukkan berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia melalui diskusi dengan benar. Oke, lanjut kita lagi menunjukkan video tentang kekayaan alam yang ada di Indonesia. Ya, silakan nonton bentar ya. Oke. Kekayaannya alam yang ada di Indonesia yang mana kita perlu Amanda ya, dari video yang Amanda saksikan tadi, menurut Amanda ya, kenapa Indonesia kaya dengan fauna dan floranya, hewan dan tumbuhannya? Kenapa menurut Amanda? Asri. Benar? Betul? Memang karena tumbuhan ya, karena terletak di daerah Katulistiwa, sehingga yang sudah menjawab tadi tentang video tadi. Aku harap yang lain juga bisa ya memahami apa yang ditampilkan oleh video tadi. Oke, kita lanjut. Ini dia penyebaran fauna dan flora yang ada di Indonesia. Ini terbagi atas 3 zona ya, yang mana dibagi oleh 2 garis. Yang pertama di sini yang Anda lihat ya, ada garis Wallace ya, yang membagi antara Sulawesi sampai ke bagian Bali di sini. Bali bagian barat. Bagian
timur di sini. Nah, garis Wallace membagi bagian Maluku dengan Sulawesi sampai ke NTT, ya, dibagilah wilayahnya. Jadi ada 3 zona. Yang pertama zona sebelah kiri dari Wallace, namanya zona Asiatis. Kenapa Asiatis? Karena dia mirip sekali dengan hewan dan fauna yang ada di Asia, di benua Asia. Dinamakan benua Asiatis, yang mana pulaunya ada di sana, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, dan Pulau Jawa. Yang mana yang kedua adalah zona peralihan. Di sini pulau yang terbesarnya adalah Pulau Sulawesi, dan juga ada di sana NTT, NTB ya. Yang mana ini termasuk kenapa dibilang peralihan, karena hewan dan faunanya itu terbagi, ada dia mirip dengan Asiatis, dan dia mirip dengan Papua ya. Dengan suara Bapak terdengar ya? Terdengar ya? Dengar, Pak. Ya, oke, sip. Yang Dengar, Pak. ketiga adalah sebelah paling kanan itu garis Weber ya. Yang paling kanan itu zona Australis. Ini adalah zona yang mana hewan dan tumbuhannya mirip dengan benua Australis, maka dibilang sebagai zona Australis. Oke, jadi ada 3 zona ya. Yang pertama zona Asiatis, yang kedua zona peralihan, yang ketiga ada zona Australis. Oke, mungkin Bapak akan sedikit menanyakan juga untuk mengulangnya dari Ananda. Coba ulang lagi di sini mungkin. Ada zona Asiatis, Oke. zona peralihan, dan zona Australis. Zona Australis. Oke. Terima kasih pada Ananda Rosvida. Oke, kita lanjut lagi ya. Kurang bagus ya. Muncul. Oke, lanjut. Materi selanjutnya. Ini dia tipe pertama, tipe Asiatis ya. Ada gambarnya di sana, hewan dan tumbuhannya ya. Ada fauna dan floranya, yang mana faunanya memiliki ciri-ciri mamalia ukuran besar, contohnya harimau, gajah, dan tapir. Yang kedua, berbagai jenis kera. Yang ketiga, berbagai jenis ikan air tawar. Yang keempat, sedikit burung berwarna, karena burungnya kurang berwarna di sana. Yang kelima, berbagai jenis reptil. Yang keenam, fauna endemik, yang di sana lebih seperti badak bercula satu, burung merak ya, jalak Bali, dan orangutan. Yang ketujuh adalah tidak ada binatang berkantung. Oke, selanjutnya floranya, ciri-cirinya adalah banyak terdapat jenis meranti-merantian. Yang kedua, terdapat berbagai jenis rotan. Yang ketiga, tidak memiliki hutan kayu putih. Yang keempat, memiliki jenis tumbuhan bermatoa ya, yang sedikit. Yang kelima, memiliki jenis tumbuhan sagu yang sedikit. Dan terakhir, memiliki berbagai jenis nangka. Oke, yang pertama ini Asiatis. Yang kedua, tipe peralihan. Sana lihat ada hewan-hewan dan tumbuhannya. Faunanya pertama cirinya adalah hewan endemik, hewan yang hanya ada di Indonesia. Yang kedua, hewan ini mirip dengan spesies di fauna Australis ya. Walaupun dia juga ada sebagian juga ada yang mirip dengan Asiatis. Yang ketiga, adanya binatang langka. Yang keempat, hewan purba yang bisa bertahan hidup dan bereproduksi. Dan yang kelima, ada berbagai jenis reptil. Floranya, ciri-cirinya adalah tanaman memiliki daun yang kecil, tumbuhannya berukuran kecil. Yang ketiga, tumbuhannya memiliki daun yang pendek. Dan keempat, umumnya hanya tumbuh di Indonesia. Berarti tumbuhannya ini memang endemiknya, maksudnya endemiknya adalah endemik ini hanya ada di tempat itu tersebut, namanya endemik ya. Yang maksud endemik itu ya. Oke, lanjut. Yang ketiga, tipe Australis, hewan atau tumbuhan yang mirip dengan benua Australis ya. Faunanya, ciri-cirinya pertama adalah terdapat binatang berkantung, contohnya kanguru ya.
Yang kedua, mamalia berukuran kecil, contohnya koala ya. Yang ketiga, ikan air tawarnya dalam jumlah yang sedikit, jadi lebih banyak dia ikan air laut. Yang keempat, banyak jenis burung yang berbulu indah atau memiliki beragam warna, contohnya burung cendrawasih ya, itu warnanya bagus sekali. Yang kelima, mempunyai kadal salamander. Yang keenam, faunanya endemik. Oke, lanjut. Flora memiliki jenis meranti-merantian yang sedikit, tidak memiliki rotan. Yang ketiga, terdapat hutan kayu putih. Yang keempat, memiliki berbagai jenis tumbuhan matoa khusus. Yang kelima, memiliki banyak tumbuhan sagu. Dan yang keenam adalah tidak terdapat jenis nangka di sana. Oke, lanjut. Ini hewan endemik yang ada di Indonesia. Yang pertama ada jalak Bali ya. Yang kedua ada badak bercula satu. Yang ketiga ada komodo. Ini 3 gambar hewan yang endemik. Ini maksudnya hewan yang ada di Indonesia ya. Lanjut. Ada juga di sana kura-kura ya. Yang kedua ada burung cendrawasih botak. Yang yang ketiga ada maleo ya, burung maleo. Lanjut. Flora yang ada di sini ada flora apa ya? Cempaka kuning, ada meranti, dan juga Rafflesia arnoldi. Oke, kelompok Ayu itu namanya adalah Kartini, dan kelompoknya Nadila kelompok 2 namanya kelompok Cut Nyadin. Oke, tanggal 18 Agustus dapat dilihat di sini. Oke, bentar. Di Kompas menunjukkan tanggal 18 Agustus. Oke ya. Oke, silakan kita bagi grupnya sekarang. Linknya sudah share belum? Belum ya? Belum, Pak. Belum ya? Pak share dulu linknya dulu ke grup. Keluar dulu sekarang, Pak. Dulu, Bapak share dulu ya. Bentar, dulu keluar ya. Kelompok 1 dan 2 ya. Ya. Oke, Bapak share dulu grupnya ya, pertanyaan yang ada di sana, dan nanti temannya akan menjawab. Bapak akan mampir ke tempat kalian nanti untuk menjawab. Oke, silakan mulai. Silakan mulai. Ayu sama Nadila. Ya. Udah ya. Silakan Ayu mulai sama Nadila. Coba Adinda jawab ya, nomor 1. Hewan apa saja hewan-hewan khas yang ada di bagian barat Indonesia? Nomor 1 Adinda. Bentar. Halo. Adinda, Yang mana soalnya? coba saya bertanya kepada yang ada di bagian barat Indonesia. Ciri persamaan dan perbedaan dari Satu hanya ukuran besar, harimau, gajah, tapir, berbagai jenis kera, berbagai jenis ikan air tawar, sedikit burung berwarna, berbagai jenis reptil, fauna endemik, atau badak bercula satu, burung merah, jalak Bali, dan orangutan. Oke. Kurang jelas. Lanjut ya, nomor Jadi 2. untuk Nadila akan bertanya kepada Iin misalnya. Ciri Iin ya. persamaan dan Silakan perbedaan jawab dari pertanyaan nomor 1 serangkaian bisa gitu. hewan yang Atau ada bisa di gini. Indonesia, Nadila wilayah bertanya kepada barat, Endah, silakan dan jawab tengah, pertanyaan ini. wilayah Bacakan tengah, jawab dan pertanyaannya. timur. Nanti Endah Nomor yang 2 menjawab. Manda. Itu Nadila. Bisa ya? Jawabannya Pak. garis Bisa ya? walase gini. dan Bisa garis Weber. Terus gini ya, pertanyaannya gini. Coba Oh. lanjut nomor 4 nanti Manda juga ya. Apa ciri khas hewan mamalia yang ada di Indonesia bagian timur dan apa ciri khas hewan mamalia Gini, yang ada di Indonesia berdasarkan bagian tabel timur? A, jawablah pertanyaan berikut Bagian ini barat. gitu ya. Luas wilayah bumi adalah 500 Manda. ini. B Manda ya. ini. Jadi
Bagian barat mamalia ukuran besar atau harimau, gajah, dan tapir. Bagian timur mamalia berukuran kecil dan terdapat binatang berkantung. Cari persamaan dan perbedaan garis yang memisahkan hewan yang ada di Indonesia wilayah barat dan tengah, wilayah tengah dengan timur. Oke, silakan jawab. Siapa jawab? Garis Wallace dan garis Weber. Udah, Pak. Udah selesai, yuk. Udah, Pak. Sudah ya? Udah, Dil. Bentar ya. Kelompok 1 masih yang proses nih, bentar ya. Kelompok 2 ya. Kelompok 2 masih yang proses, bentar ya. Ya, Pak. Irma, Apa pria yang ada di bagian timur dan apa yang ada di bagian barat? Putus. Halo? ulang lagi Nadila. Apa ciri hewan khas mamalia yang ada di Indonesia bagian timur dan apa ciri khas mamalia yang ada di Indonesia bagian barat? Tabel apa nih? Tunggu bentar ya. Kelompok 2 belum selesai nih. Halo? Siapa yang mau jawab? Anda? Nadila, silakan. Jawabannya bisa menaikkan tingkat popularitas bangsa Indonesia di mata internasional. Kedua, menggerakkan roda perekonomian nasional. Ya, sudah Pak. Oke, udah. Kalau sudah nanti Nadila dan yang lain-lain akan mempresentasikan Nadia juga ya hasil diskusinya nanti di kelompok utama kita. Silakan tinggalkan room diskusi ini dan masuk lagi ke room utama ya. Masuk lagi ke room presentasi hari ini. Bapak akan meminta dulu untuk kelompok 1 menjawab pertanyaan. Oke, yang nomor 1, apa jawabannya Ayu dari pertanyaan hasil diskusinya dari yang A? Silakan Ayu bacakan Ayu, berapakah perbandingan itu Ayu? Yang tadi itu 1:267. Oke, benar. Nomor 2? Nomor 2, jumlah mamalia di Indonesia sangat beraneka ragam. Oke, benar. Lanjut nomor 3. Tingkat keanekaragaman hayati mamalia Indonesia sangat beraneka jika dibandingkan dengan negara lain. Oke, benar ya. Jadi memang mamalia di Indonesia sangat beraneka ragam karena dia terletak di daerah tropis gitu ya. Oke, lanjut lagi nomor 4. Apa jawabannya? Ya. Indonesia memiliki daerah laut yang banyak dan luas. Oh, kenapa? Karena memiliki laut yang luas, benar ya. Maka jumlah organisme yang di sana lebih tinggi gitu ya. Oke, lanjut nomor 1 yang ini lagi yang berdasarkan B, lanjut yuk. Yang A apa jawabannya? Yang A apa jawabannya? Yang nomor 2 lagi. Yang ini berdasarkan ya tabel B. Muncul kan di apa ya? Jumlah jenis terbanyak di dunia yaitu tumbuhan berbunga. Tumbuhan berbunga. Oke, benar ya sesuai tabel tadi ya. Tumbuhan berbunga. Oke, benar. Yang kedua, tumbuhan manakah yang memiliki tingkat endemik tertinggi? Burung paruh bengkok. Paruh bengkok. Oke, yang ketiga, tumbuhan manakah yang memiliki jumlah jenis terbanyak di dunia? Tumbuhan berbunga, Pak. Bunga, lanjut. Yang keempat, yang D. Palen.
Oke, palem-paleman ya. Lanjut yang terakhir. Yang F, yang Berbunga juga, Pak. bunga juga. Yang F, melihat rata-ratanya apa jawabannya yuk? Karena negara kepulauan akan membuat endemik makin tinggi terhadap organisme yang hidup di negara kepulauan dan pulau-pulau akan memisahkan hewan endemik sehingga akan menjadi negara endemik. Oke, benar. Lanjut yang terakhir. Yang G. Apa jawabannya? Jawabannya akan atau bisa menjadi tempat wisata seperti taman bunga dan bisa jadi biang parfum dari tanaman berbunga harum. Oke. Oke, terima kasih kepada kelompok Kartini. Apakah dari kelompok Cutnyadin ada jawaban yang ditambahkan atau hampir sama jawabannya? Kelompok Kartini, kelompok Cutnyadin kelompok 2. Nadila, samakah jawabannya dengan Ayu atau ada yang berbeda? Atau mau ditambahkan? Nadila? Putus, Pak. Sama ya, cukup ya. Oke. Putus, Pak. Suara Bapak terputus atau gimana? Jelas, Pak. Jelas ya. Oke. Udah ya, berarti hampir sama ya yang jawaban kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, Bapak minta lagi kelompok 2 mempresentasikan jawaban dari yang ini. Silakan kepada ketua kelompok atau mungkin anggota lain yang mau menyampaikan menjawab hasil diskusinya, silakan. Siapa yang kelompok 2 mau menampilkan? Nadila bisa? Atau Endah? Yang sinyalnya agak bagus lah siapa? Nadila kayaknya sinyalnya kurang bagus nih. Nadia bisa? Bisa Nadia? Pak. Bisa membacakan hasil diskusinya? Kayak Ayu Bisa, tadi? Pak. Bisa ya. Oke, silakan diwakilkan oleh Nadia aja ya, Nadila ya. Karena mungkin Nadila ini jaringannya agak terputus-putus. Oke, silakan kepada Ananda Nadia, silakan membacakan hasil diskusinya. Pertanyaan nomor 2. Oke, dimulai dari ini. Ditemukan kelompok hewan yang ada di Indonesia. Apa kelompoknya Nadia? Silakan Nadia. Tipe asiatis, tipe australis, tipe peralihan. Oke, benar ada 3 berarti ya, benar. Tipe asiatis, australis, dan peralihan. Yang kedua, apa jawabannya Nadia? Garis laser, garis cedar, Pak. Ya, dibagi oleh garis Wallace dan garis. Yang ketiga, cari persamaan. Cari persamaan dan perbedaan garis yang memisahkan hewan yang ada di... Persamaan, Pak. Ya, persamaannya apa? Mana dia? Apa persamaannya, Nat? Halo? Ya, Pak. Apa persamaannya, Nat? Nomor 3, Nadia? Mana nomor 3-nya, Pak? Dicari persamaan dan perbedaan garis yang memisahkan hewan yang ada di Indonesia. Garis cedar, Pak. Bukan. Persamaan dan perbedaannya. Nggak ada, Pak. Ada ya. Oke, lanjutlah nomor 4. Apa ciri hewan yang ada di Indonesia dengan timur dan apa yang ciri hewan yang ada di bagian barat? Ada? Bagian barat mamalia ukuran besar atau harimau, gajah, tapir. Bagian timur mamalia berukuran kecil dan terdapat binatang berantung. Oke, sip. Lanjut nomor 5 terakhir, Nadia.
bisa menaikkan tingkat popularitas bangsa Indonesia di mata internasional. Kedua, menggerakkan roda perekonomian nasional. Oke, ya, jadi keuntungannya mungkin ya memperkenalkan negara Indonesia di internasional. Yang kedua, meningkatkan ekonomi dari daerah Indonesia. Oke, sip. Terima kasih kepada Nadia dari kelompok 2. Mungkin dari kelompok 1 ada tambahan kah? Enggak. Sama ya, setuju ya jawabannya ya. Oke, sekian dari hasil diskusi kita. Kita mulai lagi selanjutnya. Di sini Bapak ingin menyimpulkan hasil diskusi kita pada pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulannya yaitu Indonesia memiliki jumlah keragaman yang tinggi dibandingkan negara-negara lain dan memiliki macam-macam tumbuhan, hewan khas dan sifatnya endemik. Keanekaragaman hayati Indonesia dibagi berdasarkan karakteristik wilayahnya, penyebarannya atau biogeografis, ekosistem perairannya. Oke, terima kasih kepada Astris yang sudah menyimpulkan untuk membacakannya. Jadi kesimpulan kita pada hari ini Bapak tambahkan juga bahwa materi kita hari ini tentang keanekaragaman hayati ada di Indonesia itu terbagi atas 3 zona. Zona apa tadi? Zona asiatis, zona peralihan, dan zona australis. Oke, yang mana nanti mempunyai ciri-ciri masing-masing dan kita memiliki endemiknya masing-masing. Dan silakan nanti Ananda, sebelum Bapak tutup, Bapak ingin kita melakukan post-test evaluasi ya, melakukan evaluasi. Untuk di sini Bapak sudah kirimkan linknya ke Google Classroom keanekaragaman di Google Classroom di GC. Apa judulnya, Pak? Judulnya evaluasi materi keanekaragaman hayati. Ya, nanti kalian akan dibawa ke. Nggak ada? Yang ada ya? Google Classroom, Pak? Ya, Google Classroom. Ada evaluasi materi keanekaragaman hayati. Diklik aja di sana. Jaringan, Pak. Jaringan ya, Bapak kena hari hujan ya, jaringannya kurang bagus. Di sini masih 0 respon, belum ada yang jawab. Udah mulai, udah ada yang mulai belum? Udah ada yang mulai? Udah ada ya. Oke, silakan Pak tunggu waktunya evaluasi post-testnya selama paling lama 10 menit ya, paling lama 10 menit. Silakan Ananda menjawab ya. Sudah selesaikah menjawab apanya? Sudah, Pak. Sudah ya. Nanti kumpulkan juga KPD-nya, akan berikan ke Bapak ya. Nanti habis pelajaran ini. Oke, karena sudah menjawab semua evaluasinya. Siapa yang dapat 100 tadi? Siapa dapat 100? Nggak ada. Nggak ada ya? Oke, nggak apa. Apa 80 ya, nggak apa ya. Oke, baik. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Bapak akan memberikan materi kita untuk minggu depan, pelestarian keanekaragaman hayati. Untuk tugas minggu depan, silakan Ananda melihat di Google atau di sekitar Ananda perilaku atau sikap manusia yang merusak lingkungan. 3 perilaku atau sikap manusia yang merusak lingkungan. Tunggu, Pak. 3 perilaku atau sikap manusia yang merusak lingkungan. Sebelum Bapak tutup, Bapak ingin juga Ananda semuanya jangan lupa menjaga kesehatannya
karena sudah banyak positif ya di sekitar lingkungan kita. Jangan lupa pakai masker kalau ke rumah, cuci tangan jika sudah balik dari rumahnya. Oke, Ayu silakan Ayu pimpin doa Ayu untuk menutupnya Ayu. Berdoa mulai. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, silakan on kamera dulu semuanya yuk. Kita screenshot dulu wajah-wajah segarnya. Ya, silakan on kamera semua. Bapak ingin kita apa? Oke. Nadila bisakah? Oke, sip ya. Oke, Indah bisa Indah. Oke. Terima kasih atas perhatiannya dan pada hari ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke ya, sip.